Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Sintia Putri dari kelas 10 TKJ 1 SMK Negeri Puspaya. Di sini saya akan membacakan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari, dari tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Tokoh pemuda dalam Kongres Pemuda II yang ikut berperan sebagai panitia sekaligus merumuskan Sumpah Pemuda. Yang pertama, Sonario Sastrowardoyo. Sonario Sastrowardoyo merupakan pemuda asal Madiun, Jawa Timur. Sonario berperan sebagai penasihat panitia dalam merumuskan Sumpah Pemuda dan pembicaranya. Amir Syarifuddin Harahap merupakan tokoh pemuda dari organisasi Jong Batakbon dan aktivis yang sangat anti-Jepang. Amir berperan sebagai bendahara Kongres Pemuda II. Amir juga memberikan ide-ide brilian saat perumusan Sumpah Pemuda. Muhammad Yamin adalah pemuda asal tanah Minangkabau dan tokoh Jong Sumatrenan Bon. Dia juga terkenal sebagai sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum. Muhammad Yamin memberikan usulan agar bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan dalam Ikrar Sumpah Pemuda. Djoko Marsaid adalah tokoh pemuda dari Jong Java. Pada Kongres Pemuda II, Djoko Marsaid berperan sebagai wakil ketua Kongres Pemuda II. Sugondo Joyopuspito berperan sebagai ketua yang memimpin jalannya kegiatan Kongres Pemuda II. Sugondo terpilih menjadi ketua Kongres atas persetujuan Muhammad Hatta karena ia adalah anggota Persatuan Pemuda Indonesia atau PPI. Johan Slaimina adalah panitia Kongres Pemuda I dan II. Johan Slaimina merupakan pemuda dari Jong Ambon yang berprofesi sebagai dokter dan politisi. Sarmidi Mangun Sarkoro merupakan aktivis pendidikan. Dia banyak berbicara soal pendidikan untuk rakyat Indonesia saat Kongres Pemuda I dan II. Bahkan Sarmidi juga dipercaya untuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 1949 sampai 1950. Johan Muhammad Chai berperan sebagai pembantu satu di kepanitiaan Kongres Pemuda. Dia adalah peranakan Tionghoa yang terlibat aktif di Kongres Pemuda II. Rumondor Cornelis Lefransenduk adalah dokter dan politikus Indonesia asal Minahasa, Sulawesi Utara. Dia merupakan anggota Jong Kolebes yang berperan sebagai pembantu 3 pada Kongres Pemuda II. Muhammad Rohyani Suud merupakan ahli hukum sekaligus ketua Pemuda Betawi. Dia berperan sebagai pembantu 5 dalam Kongres Pemuda II. R. Kapcasungkana menjadi pembantu 2 di kepanitiaan Kongres Pemuda II. Dia merupakan perwakilan dari Organisasi Pemuda Indonesia atau Jong Indonesia. W.R. Supratman merupakan seorang wartawan, violinis, sekaligus komponis asal Indonesia. Dia menciptakan lagu Indonesia Raya dan memainkan lagu tersebut di hadapan peserta Kongres Pemuda II tanpa teks dengan biola untuk pertama kalinya.
Doli Salim juga merupakan salah satu tokoh penting Sumpah Pemuda meski bukan anggota Kongres Pemuda II. Putri dari Agus Salim inilah yang melantunkan lagu Indonesia Raya untuk pertama kali. Tujuan Sumpah Pemuda: 1. Melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia. 2. Membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia. 3. Memperkuat kesadaran kebangsaan Indonesia dan memperteguh persatuan Indonesia. Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di Lapangan Banteng, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa hal, mulai dari susunan badan pusat, gagasan persatuan, peran perempuan, peran agama, hingga peran bahasa dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 27 Oktober 1928, Kongres Pemuda II dilaksanakan di Gedung Katolik Jagonlingenbon, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kongres ini mengurai pembahasan soal sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan sebagai unsur persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Tanggal 28 Oktober 1928 kembali berlanjut di Gedung Osjava Bioskop dengan pembahasan tentang pendidikan. Masih di tanggal sama tetapi berada di tempat berbeda, yaitu di Gedung Indones Kubis Kramat. Pembahasan di tempat ini sudah lebih mengecurut soal nasionalisme, demokrasi, dan isi rumusan atas satu visi. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sekian video Sumpah Pemuda dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.